Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Chandra Gunawan. Hari ini kita akan membicarakan sebuah topik mengenai Antikristus. Tentu kita selalu bertanya-tanya siapakah Antikristus itu. Dan kita seringkali ketika kita tidak berhati-hati, kita kemudian terpengaruh rumor, terpengaruh gosip, terpengaruh hoax. Kita membaca ada tokoh tertentu disebut sebagai Antikristus dan kita kemudian merasa bahwa orang tersebut memiliki kemiripan ciri-ciri daripada Antikristus. Nah, hari ini kita akan sedikit mendiskusikan, memikirkan mengenai tokoh Antikristus. Bagaimana kita harus memahami tokoh dari yang disebut sebagai Antikristus. Nah, yang pertama tentu kita akan belajar dari terminologi Antikristus. Nah, yang pertama adalah istilah Antikristus. Apakah arti daripada Antikristus? Antikristus pada dasarnya memiliki dua arti. Arti yang pertama adalah ini adalah orang yang melawan Kristus. Nah, itu Antikristus. Nah, jadi Antikristus adalah orang-orang yang berperang. Tentu istilah berperang di sini dalam tanda petik mereka berupaya melawan Kristus, melawan ajaran Kristus, melawan pengikut-pengikut Kristus. Nah, itu adalah pengertian yang pertama. Dan pengertian yang kedua dari Antikristus adalah orang yang menjadikan dirinya, menempatkan dirinya sebagai Kristus, sebagai juru selamat. Itu adalah Antikristus. Nah, itu adalah pengertian daripada Antikristus. Nah, lantas waktu kita membaca Alkitab, bagaimana kita bisa belajar mengenai identitas dari Antikristus itu seperti apa? Nah, salah satu yang diajarkan Alkitab dari tokoh Antikristus adalah di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-27. Nah, saya akan bacakan beberapa ayat saja untuk menolong kita mengerti beberapa prinsip dasar dari ajaran Alkitab tentang Antikristus. Saya akan bacakan ayat 18, dikatakan begini. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang Antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak Antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Nah, jadi Yohanes dia menjelaskan kepada kita bahwa kehadiran Antikristus adalah salah satu tanda daripada akhir zaman. Nah, akhir zaman menunjuk kepada masa-masa menjelang Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan dikatakan oleh Yohanes, memang akan ada Antikristus yang berbeda, satu Antikristus. Nah, ini menunjuk kepada Antikristus yang berbeda daripada Antikristus yang lainnya. Tapi dikatakan bahwa sejak zaman Yohanes sampai zaman sekarang dan sampai nanti waktu Tuhan datang, menjelang waktu Tuhan datang yang kedua kali, akan banyak Antikristus. Nah, jadi itu adalah bagian daripada tanda-tanda akhir zaman. Nah, ini tentu menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa orang percaya harus berhati-hati di dalam menjalani kehidupan mereka. Gitu ya. Kenapa? Karena penyesatan. Nah, Antikristus identik dengan penyesatan. Itu akan terus terjadi dan berdampak kuat dalam kehidupan umat Tuhan. Nah, maka kita nggak boleh mengabaikan peringatan dari Alkitab tentang Antikristus. Nah, lalu dalam ayat ke-19 dikatakan begini. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, ini adalah peringatan yang juga penting bagi kita, bahwa ternyata Antikristus bisa muncul dari dalam komunitas umat Tuhan. Dan itu yang Alkitab katakan. Tapi kemudian mereka meninggalkan umat Tuhan. Nah, apa yang mereka tinggalkan? Nah, yang mereka tinggalkan adalah ajaran iman yang benar. Nah, karena kalau nanti kita membaca di dalam surat 1 Yohanes pasal yang kedua, kita di sana belajar bahwa Antikristus yang ada ketika Yohanes menuliskan suratnya ini adalah Antikristus yang mengajarkan bahwa Yesus waktu datang ke dalam dunia, dia tidak benar-benar jadi manusia. Padahal Tuhan Yesus waktu dia datang ke dalam dunia, dia adalah manusia yang sepenuhnya. Dia adalah Allah yang sepenuhnya. Nah, kita menyebut ajaran ini sebagai Allah sejati dan manusia sejati. Nah, jadi orang-orang yang disebut Antikristus di dalam surat Yohanes adalah
Mereka orang-orang yang sebelumnya ada di dalam gereja, tapi kemudian meninggalkan ajaran yang benar dan mengajarkan ajaran yang salah atau mengikut ajaran yang salah. Nah, itulah antikristus. Nah, jadi sekali lagi waktu Alkitab berbicara tentang antikristus, Alkitab mengingatkan kita untuk apa? Untuk kita belajar firman Tuhan dengan benar. Kenapa demikian? Pertama, kalau kita tidak belajar firman Tuhan dengan benar, kita bisa menjadi antikristus. Kapan itu? Waktu kita mulai terpengaruh ajaran yang sesat, ajaran yang salah, dan kita mulai mengajarkan ajaran yang sesat, ajaran yang salah, dan merasa itu adalah ajaran yang benar. Nah, kita sudah menjadi seperti tokoh antikristus dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. Tetapi yang kedua, kita perlu belajar firman Tuhan dengan benar, ajaran-ajaran yang benar. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengetahui ajaran yang benar, kita tidak bisa membedakan ajaran yang salah. Nah, jadi penting sekali kembali kepada ajaran firman Tuhan mengenai antikristus. Bahwa antikristus itu terkadang datang dari lingkungan gereja. Dan kalau orang-orang percaya tidak memiliki fondasi iman yang benar, tidak memiliki pemahaman iman yang benar, akan sangat mudah bagi mereka untuk terbawa ke dalam ajaran yang salah. Bahkan turut mengajarkan ajaran yang salah. Dan kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, maka kita sudah menjadi bagian dari antikristus. Dan tentunya kita tidak mau mengalami hal tersebut. Nah, jadi kita belajar sebuah kebenaran penting waktu kita belajar mengenai tokoh antikristus. Bahwa antikristus itu adalah tokoh yang bisa berasal dari tengah-tengah umat Tuhan, tapi memiliki ajaran-ajaran yang salah. Nah, tetapi kalau kita membaca Alkitab, misalnya saja dalam surat Yudas, kita kemudian juga belajar sebuah kebenaran yang penting mengenai tokoh antikristus. Tetapi dalam surat Yudas, istilah antikristus tidak digunakan, tapi istilah yang digunakan adalah guru-guru palsu. Tapi secara substansial, istilah antikristus dan guru-guru palsu adalah sama, karena antikristus juga adalah tokoh yang mengajarkan ajaran yang salah, seperti halnya guru-guru palsu. Nah, tetapi yang menarik adalah kalau kita membaca surat Yudas, kita akan belajar bahwa ternyata guru-guru palsu, seperti halnya antikristus ini, mereka bukan hanya punya persoalan dengan ajaran, tapi juga mereka punya persoalan dengan kehidupan, dengan perilaku, dengan moralitas. Itulah sebabnya maka waktu kita berbicara soal antikristus, guru-guru palsu, kesesatan, kita tidak boleh sekedar berpikir bahwa kesesatan itu hanya kaitannya dengan pengajaran. Atau kesesatan kaitannya hanya dengan kehidupan, perilaku. Dua-duanya terkait. Kesesatan terkait dengan perilaku, kesesatan terkait dengan ajaran, kesesatan terkait juga dengan pemikiran. Nah, itulah sebabnya di dalam kita membangun kehidupan iman kita, Alkitab mengajarkan kepada kita apa? Ujilah setiap roh. Tentu yang dimaksudkan dengan ujilah setiap roh bukan berarti kita berbicara mengenai isu pengusiran setan, bahwa ada berbagai macam roh, berbagai macam hal-hal yang bersifat spiritisme dan kita harus menguji tersebut, bukan. Tetapi yang dimaksudkan Alkitab dengan menguji setiap roh adalah kita menguji esensi dari setiap pengajaran. Kita menguji esensi dari setiap apa yang kita dengarkan dari orang-orang yang mengajarkan, mengklaim dirinya sebagai guru, sebagai orang-orang yang mengajarkan kebenaran. Nah, bagaimana kita bisa membedakan ajaran benar dan ajaran yang salah? Nabi yang benar, guru yang benar dengan guru-guru yang palsu. Maka jawabannya adalah tentu dari ajarannya, tapi yang kedua juga dari kehidupannya. Karena Alkitab memperlihatkan kepada kita bahwa kesesatan itu bukan hanya terkait dengan pengajaran, tapi juga terkait dengan perilaku kehidupan. Nah, itulah sebabnya maka kalau kita adalah orang-orang yang selama ini melayani Tuhan, menjadi pengajar, menjadi seorang guru, menjadi seorang pengkhotbah, kita perlu memperhatikan bukan cuma pengajaran kita. Kita perlu mengajarkan hal yang benar, tapi juga perlu memperlihatkan, kita perlu belajar untuk menghidupi pengajaran yang benar yang kita yakini. Buah-buah kehidupan adalah tanda dari ajaran yang benar yang kita hidupi. Nah, kiranya pelajaran hari ini mengenai antikristus dan guru-guru palsu boleh menolong kita mengerti bagaimana kita menjalani kehidupan di era akhir zaman ini. Tuhan memberkati.